Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo, tentunya dimasak mudah dan praktis. Kemarin banyak banget nih yang nanyain resep daun pepaya tapi yang nggak pahit. Nah, aku punya tipsnya nih. Saksikan terus video aku, karena ini gampang banget, teman-teman pasti selanjutnya bisa masak daun pepaya yang nggak pahit. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya, supaya teman-teman bisa terus update video terbaru dari aku. Sebelum kita mulai, pokoknya subscribe sekarang juga bagi yang belum ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kita langsung aja untuk bahan-bahannya. Di sini tuh aku pakai 7 batang daun pepaya, teman-teman. Tapi ini 7 batangnya tuh besar-besar banget, jadinya seperti banyak banget seperti ini. Nah, ini tuh aku metiknya kemarin, kemudian udah aku diamkan dulu semalaman supaya dia tuh lebih lemes gitu loh, teman-teman. Nah, ini 7 batang, tapi ini juga nggak tua banget ya, teman-teman, karena emang daunnya aja besar-besar banget. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Udah aku cuci bersih. Jadi ini ya teman-teman, untuk kuncinya supaya daun pepaya itu nggak pahit, kita nanti akan rebus dengan menggunakan lempung atau tanah liat ini. Nah, ini tanah liatnya bener-bener tanah liat murni. Ini cuma dikeringkan aja. Kalau di sini biasanya orang di pasar ada yang jualan ya teman-teman. Dan satu bulatan ini harganya cuma Rp500 aja. Nih kalau mau lihat teksturnya seperti ini. Ini tuh kita pakainya nggak semuanya loh. Ini kita pakai secukupnya aja. Ini beneran tanah liat ya teman-teman, bisa lihat di sini. Nih teksturnya seperti ini. Langsung aja di sini aku udah menyiapkan air. Sekarang aku masukkan untuk tanah liatnya. Nah, ini kita cuma pakai setengah aja dari satu bulatan yang tadi. Kemudian kita tunggu sampai mendidih. Nah, kita boleh tutup, kemudian kita buka kalau udah mendidih seperti ini ya teman-teman. Bisa kita kasih garam, ini aku pakai 1 sendok makan. Seperti yang teman-teman lihat, ini udah mendidih dan airnya jadi keruh ya teman-teman. Karena si tanah liat tadi udah mencair. Nah, sekarang saatnya kita masukkan daun pepayanya. Ini tuh kelihatan banyak banget, padahal aku cuma pakai 7 batang. Ya, karena emang besar-besar banget ya teman-teman. Ini aku petik sendiri loh untuk daun pepayanya. Oke, ini sekarang kita rebus dulu. Kita rebus sampai dia empuk ya teman-teman. Tapi seperti biasa, untuk tingkat empuk atau enggaknya itu sesuai selera teman-teman ya. Karena kan nggak semua orang tuh suka yang terlalu empuk banget. Kadang orang-orang juga ada yang suka kalau dia masih crunchy-crunchy seperti itu. Nah, ini udah masuk semua untuk daun pepayanya. Sekarang kita aduk, kita celupin seperti ini, supaya semuanya tuh masuk ke dalam air ya teman-teman. Nah, setelah ini boleh kita tutup dan boleh kita buka saat dia udah empuk. Kalau misalnya empuknya mau seperti apa, selera teman-teman aja, seperti yang tadi aku bilang. Oke, ini daun pepaya aku, dia udah empuk. Aku mau yang seperti ini. Sekarang akan aku cuci. Seperti yang teman-teman ketahui, karena tadi kita merebusnya dengan menggunakan tanah liat, jadi ini harus kita cuci berkali-kali, kita bilas berkali-kali sampai dia benar-benar bersih ya teman-teman. Kita pastikan sampai airnya tuh nanti udah nggak keruh lagi. Jangan sampai masih ada tanah liat yang menempel di daun pepaya ini. Oke, ini aku akan masukkan semuanya. Seperti ini. Dan seperti yang teman-teman ketahui, ini airnya keruh banget ya, karena ini kan baru kita cuci pertama. Nah, ini kita angkat, kemudian setelah itu kita cuci lagi dengan menggunakan air yang baru. Pokoknya kita lakukan secara berulang kali, sampai air cuciannya tuh lama-lama nggak keruh lagi. Kalau misalkan udah nggak keruh, itu menandakan bahwa udah nggak ada lagi tanah liat yang menempel di daun pepaya ini. Sekarang kita lanjutkan lagi, kita cuci lagi ya teman-teman. Nah, ini untuk pencucian yang kedua. Kita masukkan semuanya, langsung aja kita aduk-aduk supaya semua kotoran yang menempel itu terlepas semuanya. Oke, kalau sudah jangan lupa diangkat, kemudian kita cek airnya masih keruh apa enggak. Tapi karena airnya masih keruh, jadi ini masih perlu aku cuci lagi ya teman-teman. Oke, ini aku angkat dulu semuanya, kemudian aku akan ganti air. Oke, ini untuk yang ketiga. Nah, sepertinya punya aku cukup ya teman-teman. Cukup dicuci 3 kali aja, kita bilas 3 kali. Karena untuk yang ketiga ini, dia airnya udah nggak keruh. Nah, kalau misalkan punya teman-teman udah dicuci 3 kali namun masih keruh,
wajib dicuci lagi ya, pokoknya sampai dia bersih. Jadi nggak ada patokan harus bilas 3 kali, 4 kali, 5 kali, itu nggak ada patokannya. Yang penting sampai bersih aja, sampai airnya tuh udah nggak keruh lagi. Oke, ini sekarang akan aku tiriskan semuanya. Aku udah selesai mencucinya. Setelah direbus, kemudian udah dicuci berkali-kali, ini saatnya kita buang ya teman-teman untuk batang kecil-kecilnya yang berwarna kuning. Tapi kalau yang kecil banget itu nggak usah. Nah, yang seperti ini loh teman-teman, yang ukurannya agak besar. Bagian tengah sih biasanya yang besar-besar seperti ini bisa kita lepas batangnya. Tapi kalau misalkan mau tetap dimasak nggak apa-apa sih, karena kan tadi juga udah direbus ya. Nah, ini langsung aja kita lepas seperti ini, batang-batangnya yang besar aja. Kalau misalkan mau dimasak nggak apa-apa, selera mau dimasak atau enggak, pokoknya semua selera teman-teman. Batangnya yang besar tadi, nah ini aku langsung aja aku patahkan pakai tangan seperti ini aja. Jadi aku nggak iris-iris ya teman-teman. Tapi sesuai selera, kalau misalkan teman-teman mau diiris-iris nggak apa-apa. Tapi aku biasa seperti ini sih kalau masak daun pepaya. Kan ini juga udah empuk ya, jadi pakai tangan aja bisa. Nanti kalau udah dimasak pun juga bentuknya nggak akan berantakan kok. Dan menurut aku lebih enak aja sih kalau kayak gini. Mungkin karena udah biasa ya, tapi semua sesuai dengan selera teman-teman aja. Oke, ini untuk daun pepayanya udah selesai semua. Jadinya seperti ini ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat. Kemudian kita langsung ke bumbu-bumbu yang akan kita pakai untuk memasaknya. Nah, di sini yang pasti ada bawang merah, kemudian di sini ada bawang putih, kemudian ada cabai rawit merah, cabai keriting merah, dan juga ada 2 buah tomat merah. Lalu kemudian di sebelah sini ada rese ya teman-teman. Nah, ini aku pakai segini. 3 sampai 4 sendok makan untuk resenya sesuai dengan selera teman-teman aja, tapi wajib pakai. Kemudian di sini ada gula Jawa, garam, dan juga kaldu ayam bubuk. Berikutnya adalah bawang putihnya. Ini aku geprek dulu, kemudian akan aku iris-iris seperti biasa. Tapi ini opsional aja ya, kalau misalkan teman-teman nggak mau digeprek, mau langsung diiris-iris nggak apa-apa, silahkan. Opsional aja. Sekarang aku akan selesaikan dulu ya, iris semua bawang putih ini. Seperti yang teman-teman lihat, ini untuk bawang putihnya udah selesai. Semua udah aku cincang, semua udah aku iris-iris. Selanjutnya akan aku pindahkan dulu ke dalam piring dan aku akan lanjutkan untuk iris bumbu yang lain. Jadi setelah bawang putih ini, bawang merah juga sama ya teman-teman. Bawang merahnya itu langsung aja diiris-iris. Kalau bawang merah ini nggak perlu digeprek dulu nggak apa-apa. Langsung aja kita iris-iris seperti ini. Oke, aku akan selesaikan dulu semuanya untuk bawang merahnya. Oke, untuk bawang merahnya juga udah selesai, akan aku pindahkan ke dalam piring. Sekarang dilanjutkan dengan cabai merah. Langsung aja cabai merahnya kita iris-iris seperti ini. Menyerong seperti ini ya teman-teman. Ini sudah selesai untuk cabai rawit merahnya. Sekarang kita iris juga cabai keriting merahnya ya teman-teman. Sama juga kita iris serong seperti ini. Tunggu ya, aku akan iris dulu sampai selesai semuanya. Dan ini udah selesai semua ya teman-teman. Tomatnya juga jangan lupa diiris-iris. Semua udah beres, udah diiris semuanya. Langsung aja sekarang kita proses masak. Siapkan minyak goreng panas. Sekarang kita tumis dulu bawang merahnya. Nah, ini kita tumis sampai dia layu, kemudian sampai wanginya keluar ya teman-teman. Boleh diaduk-aduk seperti ini. Setelah bawang merahnya layu, sekarang kita masukkan juga bawang putihnya.
Langsung aja ini juga kita oseng-oseng sampai bawang putihnya juga layu ya teman-teman. Nih kita aduk-aduk aja seperti ini. Ini bawang merah dan bawang putihnya semua udah layu. Sekarang aku akan memasukkan cabenya. Nah ini cabai rawit merah, cabai keriting merah aku masukkan secara bersamaan aja ya teman-teman. Langsung aja kita tumis-tumis lagi sampai cabenya juga layu. Supaya nanti nggak langu, jadi kita pastikan dulu kalau cabenya udah layu ya teman-teman. Oke, sekarang saatnya kita masukkan resenya. Nah, kalau misalkan masak daun pepaya ini wajib banget ya teman-teman pakai rese. Jadi dia nggak bisa di skip loh teman-teman, wajib banget pakai. Ini langsung aja kita oseng-oseng. Dan ini beneran ya wangi banget. Ini tuh wanginya udah bener-bener di dapur aku tuh udah kayak gurih banget dari bumbu-bumbu ini. Nah, ini kita oseng-oseng lagi seperti ini. Kemudian selanjutnya tomatnya bisa kita masukkan ya teman-teman. Seperti biasa, aku tuh kalau bikin tumisan atau masak apa sering banget pakai tomat karena menurut aku kalau misalkan pakai tomat tuh jadi makin mantap aja sih. Oke, ini tomatnya udah masuk, kita oseng-oseng lagi. Sekarang saatnya kita masukkan garam dan juga kaldu ayam bubuk. Jadi kenapa ini kita masukkan sekarang? Karena nanti kan ini kan kita oseng daun ya teman-teman. Jadi sama aja kita sama sekali nggak pakai air. Makanya kan ini kita masukkan dulu bumbunya supaya nanti kalau misalkan daun pepayanya udah masuk, jadi tahu deh udah tercampur atau belum. Karena kalau membumbunya di akhir nanti malah akan susah kalau misalkan daunnya udah masuk. Nah sekarang ini gula jawanya juga aku masukkan supaya dia cair. Langsung aja kita aduk-aduk ya teman-teman sampai gulanya cair. Dan ini gulanya udah aku sisir dulu supaya mencairnya cepat. Pokoknya kita pastikan dulu semua bumbu ini udah tercampur supaya lebih mudah aja. Karena kalau daunnya udah masuk nanti malah akan sulit mencampurnya. Oke, ini untuk si gula jawanya juga udah mencair, bumbunya udah tercampur semua. Sekarang saatnya kita masukkan daun pepayanya ya teman-teman. Nah ini langsung aja kita masukkan, kemudian kita aduk-aduk sampai dia tercampur semuanya. Oke, aku akan masukkan dulu semuanya, kemudian akan aku aduk-aduk. Ini udah beres ya teman-teman, jangan lupa koreksi rasa. Nah seandainya kurang asin, nggak apa-apa sih tambahkan garam, meskipun udah masuk daunnya seperti ini ya nggak apa-apa. Kalau misalkan kurang asin ya ditambah aja. Tapi ini punya aku udah pas banget, udah matang semua, udah tercampur. Jadi sekarang akan aku angkat dan akan aku sajikan. Oke, ini udah jadi. Kalau ini sih namanya masak hemat dan praktis ya teman-teman. Hemat karena daun pepayanya aja petik sendiri. Udah sehat, enak, hemat, praktis. Kurang apa lagi sih? Jadinya benar-benar sepiring seperti ini. Oh iya, kalau untuk teman-teman yang suka daun pepaya pahit, silahkan nggak usah pakai tanah liat. Karena kadang aku juga masak daun pepaya yang nggak pahit. Berhubung kemarin banyak banget yang nanyain cara masak daun pepaya yang nggak pahit, akhirnya aku bikin tips ini ya teman-teman. Aku masak ini, aku kasih tips ini. Oke, terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan selamat mencoba di rumah.